Shalom, saudara-saudari dan sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam channel yang kita cintai ini. Marilah kita mendengarkan sabda Allah bersama Pastor Samuel Sirampun, Direktur Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Makassar. Selamat mendengarkan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, jumpa lagi bersama saya, Pastor Samuel Sirampun, lewat Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini. Sebelum kita merenungkan Sabda Allah, mari kita terlebih dahulu berdoa mohon rahmat dari Allah untuk kita sekalian. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas rahmat-Mu yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami. Berkatilah kami agar sabda-Mu yang akan kami renungkan ini memberi inspirasi yang sungguh berguna bagi kehidupan kami, khususnya supaya kami senantiasa bertobat dan membudayakan hidup saling mengampuni. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil hari ini dari Injil Matius pasal 9 ayat 1 sampai 8. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawanyalah seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah, anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah, karena ia telah memberi kuasa demikian besar kepada manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, baru saja kita mendengarkan Injil yang mengisahkan Yesus menyembuhkan orang lumpuh yang datang kepadanya dengan penuh iman untuk mohon disembuhkan. Dan kata-kata, "Percayalah, anakku, dosamu sudah diampuni," adalah kata-kata Yesus saat ia menyembuhkan si lumpuh. Sesungguhnya ada dua hal yang Yesus mau tunjukkan kepada kita lewat peristiwa ini. Pertama, bahwa ternyata dosa dapat menyebabkan sakit fisik pada manusia. Yesus ketika berjumpa dengan orang yang sakit lumpuh, ia berkata, "Dosamu sudah diampuni." Kalau dosa menguasai kehidupan manusia dan tidak ada usaha untuk bertobat, maka perlahan-lahan juga akan menyebabkan rasa sakit
pada fisik manusia. Dan akar masalahnya adalah dosa. Untuk itu, kita perlu pertobatan dan pengampunan. Dengan pengampunan yang sungguh, kita dapat melepaskan beban dosa dan menyembuhkan sakit fisik yang diakibatkan oleh beban dosa kita. Lalu yang kedua, Yesus juga mau menunjukkan bahwa dirinya telah dianugerahi kuasa untuk mengampuni dosa. Dan juga telah mewariskan kuasa pengampunan itu kepada para rasul dan pengganti-penggantinya. Warisan pengampunan ini sangat penting diberikan kepada manusia demi keselamatan manusia itu sendiri dari kelumpuhan rohani yang menyebabkan kelumpuhan fisik. Ahli Taurat dalam bacaan Injil tadi sebenarnya juga telah menunjukkan kelumpuhan rohani karena telah berpikir negatif terhadap Yesus dengan menuduhnya sebagai penghujat Allah. Ahli Taurat tidak mampu memahami kehadiran Allah dalam diri Yesus yang membawa kesembuhan baik dari sakit rohani maupun sakit jasmani. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita senantiasa bertobat dan membudayakan sikap saling mengampuni satu terhadap yang lain. Dengan demikian, kita bisa saling mengampuni dosa kita dan juga bisa menyembuhkan dan membebaskan sakit rohani dan sakit jasmani yang ada pada diri kita masing-masing. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan rahmat pengampunan melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Berkatilah kami, agar kami dikuatkan dan diteguhkan untuk senantiasa bertobat dan senantiasa membudayakan dalam hidup kami setiap hari sikap saling mengampuni satu sama lain, sehingga kami dapat melepaskan beban dosa dan beban sakit fisik yang diakibatkan oleh dosa-dosa kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat saudara-saudari dan sahabat-sahabatku yang dengan setia mendengarkan sabda Allah bersama Pastor Samuel Sirampun. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Samuel. Semoga pastor selalu diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.